Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konformitas dalam kelompok. Yang disusun oleh 1. Yeni Indri Anggrini nomor NIM 4, 2. Anissa Malihatin nomor NIM 24, 3. Seli Anggrini nomor NIM 26. Pengertian konformitas dari para ahli. Konformitas adalah suatu bentuk penyesuaian terhadap kelompok sosial, karena adanya tuntutan dari kelompok sosial untuk menyesuaikan meskipun tuntutan tersebut tidak terbuka. Konformitas adalah perubahan perilaku sebagai akibat dari pengaruh kelompok. David W.J. and Frank P.J. 2003. Konformitas adalah suatu bentuk perubahan perilaku atau kepercayaan sebagai hasil dari tekanan kelompok. Mirch 2008. Konformitas terjadi di saat individu berperilaku atau memberikan suatu opini supaya sesuai dengan kondisi tertentu atau untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh kelompok. Rasote 2008. Tipe-tipe konformitas. 1. Private conformity acceptance, yaitu perilaku konformitas yang dilakukan tidak hanya dengan merubah perilaku luar saja, tetapi juga merubah pola pikir. Konformitas merupakan hasil dari adanya informational influence. 2. NPM Public Conformity Compliance, yaitu perilaku konformitas yang hanya dilakukan dengan merubah perilaku luar tanpa adanya perubahan pola pikir. Perilaku konformitas tipe ini merupakan hasil dari normatif social influence. Pengaruh adanya konformitas. Konformitas meningkat ketika 1. Muncul tekanan dari kelompok, 2. Percaya pada kelompok, 3. Takut celaan sosial, 4. Takut dianggap menyimpang. Efek positif konformitas. 1. Membentuk aturan dan koordinasi pelaku. 2. Tahu apa yang diharapkan orang lain atau kelompok terhadap dirinya. 3. Efek negatif konformitas, yaitu 1. Menghilangkan individualitas, 2. Membatasi kreativitas, 3. Mereduksi peranan anggota menjadi mediocrity. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Seli. Saya persilahkan. Faktor pendorong melakukan konformitas. 1. Ukuran kelompok dan tekanan sosial. Konformitas akan meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Semakin besar kelompok tersebut, maka akan semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta, walaupun mungkin kita akan menerapkan sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan. 2. Grup unanimity, adanya kebulatan suara dalam kelompok. Hal ini juga berkaitan dengan dukungan sosial. 3. Kohesivitas, kekompakan kelompok. Semakin kohesif suatu kelompok, maka akan semakin kuat pula pengaruhnya dalam membentuk pola pikir dan perilaku anggota kelompoknya. 4. Status. Orang yang memiliki status tinggi atau rendah dari yang lain akan membuat seseorang lebih bebas untuk berbeda dengan orang lain. Orang yang memiliki status menengah biasanya lebih cenderung konformis. 5. Public responsi. Seseorang lebih konformis bila mereka harus merespon secara umum dibandingkan mereka merespon secara individual. 6. Faktor norma dan informasi, meliputi keinginan untuk disukai, rasa takut akan penolakan, keinginan untuk merasa benar. Faktor-faktor pendorong tidak melakukan konformitas. 1. Deindividuasi. Deindividuasi terjadi ketika seseorang ingin dibedakan dari orang lain. Individu akan menolak konform karena tidak ingin dianggap sama dengan orang lain. 2. Merasa menjadi orang bebas. Seseorang juga menolak untuk konform karena dirinya memang tidak ingin konform dengan orang lain.
Teori lapangan. Psikologi Gestalt menyatakan bahwa gejala psikologi terjadi pada suatu medan atau lapangan fate yang merupakan suatu sistem yang saling tergantung, interdependent, yang meliputi persepsi dan pengalaman massa. Konsep-konsep dasar teori lapangan. 1. Lapangan kehidupan. Lapangan kehidupan dari seorang individu terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan kejiwaan psikologis yang ada pada tingkah laku dan lokomosi. Tingkah laku menurut Lewin adalah lokomosi atau locomotion yang berarti perubahan atau gerakan pada lapangan kehidupan. Daya forecast. Kurt Lewin membagi-bagi gaya dalam beberapa jenis berikut ini. 1. Daya yang mendorong. 2. Daya yang menghambat. 3. Daya yang berasal dari kebutuhan sendiri. 4. Daya yang berasal dari orang lain. 5. Daya yang impersonal. Daya yang tidak berasal dari kehendak sendiri maupun dari orang lain, melainkan dari situasi. Ketegangan, tension. Meredakan ketegangan tidak berarti bahwa ketegangan itu harus hilang sama sekali dalam keadaan nol, melainkan ketegangan itu disebarkan secara merata dari satu wilayah ke wilayah-wilayah lain dalam lapangan kehidupan. Penerapan teori lapangan. 1. Konflik. Konflik adalah suatu keadaan di mana ada daya-daya yang saling bertentangan arah, tetapi dalam kadar kekuatan yang kira-kira sama. 2. Tingkah laku agresif. Dalam eksperimennya, Kurt Lewin dan kawan-kawan menemukan bahwa dalam kelompok anak laki-laki yang diberi tugas-tugas tertentu di bawah pimpinan seorang pemimpin yang demokratis, maka tampak bahwa tingkah laku agresif yang timbul berada dalam taraf yang sedang, medium. Terima kasih.